lagi dengan saya minggu ini. Saya ucapkan selamat malam bagi mahasiswa manajemen malam dan selamat pagi bagi mahasiswa manajemen pagi. Kita melanjutkan penyampaian materi saya minggu lalu mengenai metode sampling. Metode sampling yang minggu lalu adalah bagian dari probability sampling atau random sampling, dan minggu ini kita akan mempelajari tentang metode sampling yang non-probability atau non-random sampling, di mana di sini akan saya jelaskan ada 6 gitu ya, 6 metode non-probability sampling yang umum digunakan, yaitu sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental atau accidental, ya, kemudian sampling purposive sampling, kemudian ada saturation sampling, dan juga snowball sampling. Nah, selanjutnya setelah menjelaskan jenis metode sampling ini, saya lanjutkan dengan penentuan jumlah sampel. Ya, penentuan jumlah sampel. Baiklah ya. Kita ke non-probability sampling. Yang pertama adalah sampling sistematis. Ya, sampling sistematis. Jadi ini mengambil sampling secara sistematis ya. Maksudnya adalah memilih sampel dari suatu daftar atau urutan tertentu. Jadi kita mengambil sampel dari daftar atau urutan tertentu. Kalau daftar berarti kita sudah punya daftarnya, kalau urutan ya kita nanti mengurutkan dengan urutan tertentu. Misalnya individu ke-10, ke-15, ke-20, atau ke N. Gitu ya. Nah, daftar itu bisa berupa misalnya daftar anggota perkumpulan, ya, atau daftar hadir, ya daftar hadir, absen, atau juga buku telepon, atau kata-kata. Nah, kata-kata bisa berasal dari kamus, ya, atau daftar kata-kata yang kita susun sendiri bisa, gitu ya. Jadi tergantung bagaimana kebutuhan kita saja. Nah, selanjutnya misalnya saya berikan contoh ya. Jadi contoh pengambilan sampling secara sistematis adalah misalnya pengambilan sampel yang dilakukan pada setiap orang yang datang ke puskesmas dengan urutan ke-10 ya. Setiap 10 diambil sampelnya. Jadi setiap orang yang datang ke puskesmas di urutan 10, 20, 30, 40, nah itu diambil sampelnya, dan seterusnya. Nah, kelipatannya tergantung kita dan tergantung kebutuhan. Kalau misalnya dalam dalam sehari misalnya puskesmasnya hanya dikunjungi sebanyak 30 orang, ya agar sampelnya lebih banyak bisa misalnya urutan tiap 5 gitu ya. Jadi yang pertama, yang kelima, yang ke-10, ke-15, kelipatan 5 lah gitu, itu bisa. Jadi kita gunakan sistematis semacam itu, gitu ya, tergantung kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah sampling kuota, ya, kuota. Sampling kuota adalah metode pemilih sampel yang memiliki ciri-ciri tertentu dalam jumlah atau kuota yang diinginkan. Jadi kuota itu kan jumlah tertentu yang diinginkan ya. Misalnya jumlah mahasiswa di tingkat sarjana dari beberapa universitas tertentu yang kuliah sambil bekerja. Jadi kalau untuk contoh ini, jadi sudah dia mengambil tingkat sarjana dari beberapa universitas tertentu, tapi dia juga sudah bekerja. Nah, kuotanya apa? Yang kuotanya itu batasi yang dia sudah bekerja, gitu ya. Kuliah sambil kerja lah kira-kira gitu. Atau sejumlah guru bidang studi tertentu yang pernah memperoleh pelatihan. Nah, kuotanya apa? Berarti batasannya adalah pernah memperoleh pelatihan diambilkan dari guru pada bidang studi tertentu. Misalnya bidang studi statistika, tapi gurunya sudah pernah ikut pelatihan statistika misalnya gitu ya. Nah, jadi batasannya adalah yang pengambilan statistika. Gitu. Nah, misalnya ini saya ambilkan gambar di bawah ini tentang populasi ya. Populasi. Nah, bisa sebuah populasi itu isinya ada 50 perempuan dan 50 laki-laki. Ya. Dari keseluruhan populasi itu ada yang 70% itu berkulit putih misalnya gitu ya. Ada yang 30% berkulit hitam. Gitu. Nah, kemudian kita menggunakan kuota sampel hanya mengambil 50% laki-laki dan 50% perempuan ya. Nah, kita ambil berdasarkan hanya apa? Hanya gendernya saja, tidak memperhatikan rasnya ya. Jadi yang diambil hanya berdasarkan gender. Jadi dari 50% laki-laki itu ya gendernya bebas, bisa putih, bisa hitam. Yang wanita juga demikian, dari yang di 50 itu bisa dia putih, bisa hitam kulitnya gitu ya. Jadi tidak diboleh hanya yang putih saja dipilih, tidak. Jadi yang batasannya adalah gendernya saja, diambil 50% laki-laki dan 50% wanita. Nah, selanjutnya ada sampling insidental.
ya, atau aksidental. Adalah sampel yang diambil dari siapa saja yang kebetulan ada. Yang kebetulan ada. Misalnya siapa saja yang dijumpai di tengah jalan untuk dimintai pendapat mereka mengenai sesuatu. Metode ini sering juga disebut sebagai chunk sampling. Nah, metode ini misalnya kita yang mencari data nih, tapi biasanya kayak survei-survei begitu ya. Survei tentang kepuasan pemimpin, misalnya begitu. Jadi, lembaga surveinya mendatangi suatu tempat, misalnya di mana, di mall misalnya gitu ya, di mall, kemudian meminta tolong apa namanya yang ditemui itu mau nggak diwawancara mengenai ini misalnya gitu ya. Oke, kalau dia mau tinggal diambil datanya. Kalau tidak mau ya tidak usah, lewat aja gitu ya. Nah itu, jadi siapa yang ada di situ dijadikan sampel gitu ya, dijadikan sampel. Nah itu adalah sampling incidental karena dia tiba-tiba saja mengambilnya. Nah selanjutnya apa namanya, tentang purposive sampling. Ya, purposive sampling. Itu dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti, ya, menurut ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel itu. Jadi untuk purposive, ya, purpose itu kan kayak kegunaan gitu ya. Jadi peneliti itu sudah menentukan, jadi saya mau cari sampel yang begini kriterianya, gitu ya, punya ciri-ciri khusus dimiliki oleh sampel itu. Nah misalnya orang yang memiliki tingkat pendapatan tertentu, atau pekerjaan tertentu. Jadi saya dari populasi yang ada, saya misalnya ingin mencari apa namanya sampel dengan pekerjaan guru misalnya. Jadi hanya guru saja yang saya akan gunakan sebagai sampel. Atau populasi kepala keluarga dengan anggota keluarga 4, jadi 2 ayah 2 ibu misalnya gitu ya. Maaf, 1 ayah 1 ibu 2 anak gitu ya. Gitu. Jadi itu aja yang diambil. Di luar itu misalnya ada anak apa 2 orang tua 3 anak nggak dihitung gitu kan, nggak dipakai sebagai sampel. Yang diambil hanya 2 orang tua 2 anak. Nah, itu. Jadi misalnya saya ambilkan dalam ilustrasi ini ya, jadi ada sekelompok populasi dengan berbagai macam ciri-ciri yang diambil hanya ciri tertentu saja gitu ya. Misalnya yang apa namanya yang berbackground hitam ini ya, berlatar apa namanya orang dengan ciri-ciri hitam. Oke, jadi laki-laki maupun perempuan penting yang hitam. Nah, ini purposive sampling. Nah, selanjutnya adalah saturation sampling, atau dikenal juga sebagai sampling jenuh. Ya, jenuh. Jenuh ini kayak kita ini sekarang ini jenuh di rumah terus gitu ya. Gitu. Jenuh di rumah terus, jadi ya udah, saya pakai latar belakang pantai saja, biar agak kayak apa wisata gitu. Oke, jadi ini sampling jenuh ya. Itu maksudnya apa? Itu dilakukan dengan mengambil sampel, ya, mengambil sampel lebih dari separuh anggota populasi, ya, lebih dari separuh anggota populasi, ya. Jadi misalnya populasi itu ada 1000, diambil lebih dari separuhnya berarti kan 500, ya, 500. Jadi 500 sampai 600 sampel misalnya dijadikan sampel itu berarti disebut sebagai anggota populasi. Lebih dari separuh anggota populasi. Nah itu. Nah sebenarnya metode ini cocok untuk populasi yang kecil gitu ya. Nah, kalau sudah saturation sampling, populasi besar saturation sampling itu sebenarnya biaya besar juga. Jadi apa gunanya sampling gitu kan sebenarnya. Jadi menurut saya saturation sampling itu hanya cocok untuk populasi yang kecil sehingga biayanya juga tidak terlalu besar. Nah, kemudian snowball sampling ya, bola salju. Nah, itu dilakukan mulai dari kelompok-kelompok kecil yang diminta untuk menunjukkan kawan masing-masing. Jadi misalnya saya menanyakan sesuatu hal ya, misalnya saya ingin mensurvei produk saya ini disukai atau tidak, saya kasihkan teman saya, jebret gitu ya. Ini rasain cocok apa, enak atau tidak gitu ya. Nanti kasih daftar gitu ya pertanyaannya, kasihkan, kemudian temannya tadi memberikan juga sampel yang milik saya tadi ke teman yang lain gitu. Jadi dan terus menerus gitu ya. Jadi makin banyak sampelnya. Gitu. Jadi kelompoknya, jadi jumlah sampelnya bertambah besar karena kayak beranak ya, kayak multi level marketing lah semacam itu. Jadi makin ke bawah gitu ya. Gitu. Nah ini, jadi itu disebut snowball. Jadi pertama itu sedikit kelompok, kemudian ke belakang kelompoknya akan banyak gitu ya. Gitu. Batasannya ya tergantung kita, tergantung misalnya jumlah kuesioner yang kita punya misalnya begitu ya. Itu batasannya. Oke, jadi itu snowball sampling. Nah, dari
metode sampling yang sudah kita sampaikan di atas gitu ya, mau baik dia random maupun non random. Nah, kita sebenarnya ingin tahu bagaimana sih menentukan jumlahnya, gitu ya, jumlahnya. Kalau metodenya oke begitu, gitu ya. Kemudian jumlahnya bagaimana? Apakah 1000 itu harus hanya diambil 100, diambil 500, diambil 200? Nah, itu bagaimana penentuan sampelnya? Maka kita masuk pada penentuan jumlah sampel. Sebenarnya penentuan jumlah sampel itu nggak ada aturan yang tegas, gitu ya, mengenai berapa jumlah sampel yang harus diambil dari setiap populasi. Ya. Itu nggak ada aturan yang tegas. Metode memang ada, metode pengambilan jumlah sampel ada, rumusnya ada, tapi secara tegas harus pakai ini. Oh, enggak juga gitu. Karena apa? Karena mutu penelitian itu tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya sampel, ya, tapi juga oleh kuat dasarnya teori, ya, rancangan penelitian serta mutu pelaksanaan serta pengolahan datanya. Gitu. Jadi faktornya bukan hanya sekedar besarnya sampel. Oke, sampelnya besar, tapi salah ngambilnya, salah hanya pada kelompok tertentu saja, misalnya tentang mengukur pendapatan masyarakat gitu ya, tapi diambil hanya masyarakat yang berpendapatan rendah semua, besar tapi sampelnya banyak, tapi kebetulan kok kenanya ke pendapatan rendah semua. Nah, itu tidak bagus juga gitu ya. Gitu, karena tidak mewakili yang mungkin berpendapatan sedang maupun berpendapatan tinggi gitu. Jadi harus berimbang semuanya. Jadi harus teorinya bagus, rancangan penelitiannya bagus, pelaksanaan dan pengelolaannya juga bagus. Gitu. Nah, cuman dari beberapa literasi ya ada anggapan gitu ya. Sampel besar itu kalau jumlahnya sudah n lebih dari 30 gitu. Itu dianggap sampel besar sudah. Kalau sampel kecil adalah jumlahnya n kurang dari 30 sampel gitu ya maksudnya. Kurang 30. Ini anggapan saja gitu ya. Gitu. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau sudah 30 lebih gitu, maka nanti sebaran datanya mengikuti sebaran kurva normal. Kurva normal itu yang menaiki, kemudian naik turun. Itu nanti di statistik 2 ada kurva normal. Atau nanti mungkin saya jelaskan di belakang di sesi berikutnya. Itu sampel besar dianggap 30 lebih, sampel besar dan sampel kecil kurang dari 30. Nah, rumus yang sering digunakan adalah rumus Slovin. Yaitu digunakan untuk menentukan ukuran sampel minimal. Jadi ukuran sampel atau jumlah sampel yang harus kita ambil dari setiap populasi minimal, ya, dengan menggunakan taraf signifikansi tertentu, yaitu alfa. Nah, rumusnya ini ya, n kecil itulah sampel yang mau kita ambil, n besar adalah jumlah populasinya, ya. Jadi misalnya populasi satu STI Madani ada 1000 orang, nah itu berarti populasi. Kita mau ngambil berapa mahasiswa misalnya gitu ya, nah itu sampel kan gitu ya. Itu. Nah rumusnya adalah n kecil sama dengan n besar dibagi 1 tambah n besar alfa kuadrat. Alfa tadi apa? Adalah taraf signifikansi. Ya. Di beberapa pustaka juga sering disebut sebagai S, ya, standar error gitu, atau SE, standar error. Nah, maknanya apa nilai alfa ini? Alfa ini satuannya persen, ya persen, atau kalau tidak persen dibuat dalam desimal gitu ya. Semakin kecil nilai alfa, maka tingkat ketelitian atau akurasi data semakin tinggi. Misal nilai alfa sama dengan 5%, ya, maka akurasi datanya adalah 95%. Kalau kita nanti menggunakan alfa 1%, ya 1% berarti akurasinya 99%. Gitu. Nah, jadi semakin semakin kecil alfanya, maka akurasi akan semakin tinggi. Ya. Gitu. Nanti akan Anda lihat, misalnya Anda menggunakan alfa 5% dengan alfa 1%, maka jumlah sampelnya, dampaknya, ya, implikasinya kalau kita menggunakan alfa lebih kecil dengan harapan akurasi lebih tinggi, maka kita pasti akan membutuhkan sampel yang lebih banyak. Gitu. Nah, misalnya ada contoh soal ya. Ada sebuah hotel berbintang di Bali memiliki 1000 karyawan. Akan dilakukan survei dengan mengambil sampel. Jadi surveinya menggunakan sampel, tidak ditanya semua. Tidak seluruhnya populasi 1000 itu ditanya semua, tidak hanya diambil sampelnya. Nah, kemudian berapa jumlah sampel yang dibutuhkan apabila batas toleransi kesalahan adalah 5%. Ya, 5%. Jadi signifikansi itu bisa juga dikatakan sebagai batas toleransi kesalahan, ya, atau kesalahan 5% lah toleransinya. Itu. Nah, maka dijawab menggunakan rumusan Slovin tadi,
Diketahui dulu N 1000 ya, alfanya adalah 5% ya. Gitu. Nah, yang ditanya adalah N adalah jumlah apa namanya? Jumlah datanya. Jumlah sampelnya ya, jumlah sampelnya. Nah, maka kita gunakan rumus Lovin ya, N sama dengan 1000 dibagi 1 tambah 1000 dikalikan 0,05. Nah, ini 0,05 ini kan 5% sebenarnya. Dikuadratkan. Sama dengan 1000 dibagi 3,5 adalah 285,71 dibulatkan menjadi 286. Sehingga dibutuhkan jumlah sampel sebanyak 286 karyawan. Ya, itu. Itu kalau kita mau menggunakan alfa 5%. Nah, kalau Anda nanti menggunakan alfa 10% bagaimana? Coba Anda hitung sendiri. Terus kalau Anda menggunakan alfa 10% berarti dia lebih tidak akurat ya, atau toleransi kesalahannya 10%. Atau kalau Anda menggunakan alfa 1%, berarti dia semakin akurat ya, dengan akurasi 99%. Itu berapa jumlah datanya, data sampel yang dibutuhkan, pasti akan berubah. Ya, Anda bisa coba di rumah ya, mahasiswa bisa coba di rumah untuk latihan. Oke. Nah, selanjutnya ya, jadi selain metode Slovin tadi, ya untuk menentukan jumlah sampel, ada juga dengan menggunakan tabel Isaac and Michel ya, untuk menentukan apa namanya penentuan jumlah sampelnya gitu ya. Bisa menggunakan tabel Isaac and Michel untuk taraf signifikan 1%, 5%, dan 10% ya. Gitu. Jadi di sini ada tabel N ini adalah jumlah anggota populasinya ya. S ini yang tadi standar error alpha tadi gitu ya. Gitu, signifikansi ya, bisa 1%, 5%, 10%. Nah, kalau datanya cuma ada 10 populasi, maka walaupun 1%, 5%, 10% itu diambil semua datanya. Jadi ini sebenarnya kalau udah cuma 10 orang ya ditanya semua aja lah gitu ya, sensus namanya gitu ya, tanya semua. Nah, tapi misalnya kalau tadi 100, nah, kalau kita ingin 1% itu lebih akurat gitu ya, maka butuh sampel sebanyak 87. Kalau 5%, 78. Kalau hanya 10%, 73. Jadi semakin alfanya makin besar, jumlah sampel yang kita butuhkan juga semakin sedikit. Gitu ya. Misalnya tadi 1000, ya 1000. Yang soal kita tadi 1000, untuk 1% dia butuh 399 sampel. Tapi kita tadi 5%. Ya, 5% ini 258. Bandingkan tadi 286. Ya mirip-mirip dekat lah gitu ya. Gitu. Kalau dia hanya 10%, maka butuh sampel sebanyak 213. Nah, ini adalah penggunaan tabel Isaac and Michel untuk menentukan jumlah sampel ya. Gitu. Jadi Anda bisa terserah mau gunakan yang mana gitu ya. Bahkan sebenarnya ada juga pendapat ya paling enggak datamu 30, misalnya begitu ya. Ada pendapat 30 begitu karena yaitu 30 sudah mendekati apa namanya distribusi kurva normal sehingga sebaiknya data minimal 30 gitu ya. Nah, kemudian ya berkaitan dengan signifikansi tadi ya, berkaitan dengan signifikansi itu artinya meyakinkan atau signifikansi artinya meyakinkan atau berarti gitu ya. Dalam penelitian mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi ya. Jadi apa namanya kita punya apa namanya keyakinan bahwa yang tadi kita teliti tadi bisa berlaku juga pada populasi gitu ya. Gitu. Jadi sampel kita tuh betul lah kira-kira gitu. Jika tidak signifikan berarti kesimpulan pada sampel tidak berlaku pada populasi. Jadi kalau signifikan dia sampel berlaku pada populasi, kalau tidak signifikan berarti tidak berlaku pada populasi. Jadi tidak bisa digeneralisasi ya. Jadi kesimpulan kita tidak bisa digeneralisasi. Tingkat signifikansi 5% atau 0,05 artinya kita mengambil risiko salah atau sampling error tadi SE atau yaitu toleransi kesalahan. Dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis benar sebanyak-banyaknya 5% dan tingkat mengambil keputusan sedikitnya 95%. Jadi ada level of confidence. Level of confidence sebenarnya kata lainnya juga apa namanya akurasi gitu ya. Kebenaran gitu. Misalnya signifikansi 5% berarti saya yakin benarnya itu 95%. Ya, atau dengan kata lain kita percaya bahwa 90% dari keputusan untuk menolak hipotesis yang salah adalah benar. Nah, ini signifikansi ya. Kemudian ukuran 0,5 atau 5% atau 0,1, 1% adalah ukuran yang umum sering digunakan dalam penelitian statistik. Kalau enggak 5%, 1%. Taraf kesalahan yang lebih kecil itu bisa juga digunakan, tapi biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian tertentu. Jadi penelitian-penelitian yang butuh kehati-hatian tinggi. Misal untuk meneliti makanan, minuman atau obat gitu ya.
Nah, itu dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Bahkan taraf signifikansinya harus bisa sampai 0,05 ya atau setengah persen atau 0,001, 0,005 atau 0,001. Jadi itu lebih teliti lagi gitu ya, lebih teliti lagi itu. Ya tidak mungkin lah kalau mau buat obat tidak teliti gitu ya, nanti pasti kan berakibat pada pasiennya toh. Misalnya sekarang kayak dalam pencarian apa namanya vaksin apa sekarang ini corona ya, corona. Itu kan tidak sembarangan. Langsung oh ini vaksin corona langsung disuntikkan ke orang semua, malah bahaya kan gitu ya. Jadi harus diteliti dulu gitu ya. Ini dampaknya bagaimana? Apakah membawa dampak apa namanya menyelamatkan yang disuntik dari apa namanya dari virus gitu ya, atau malah membuat sakit kan gitu ya. Nah, sehingga betul-betul harus diteliti. Jadi sampelnya nanti akan banyak sekali itu ya yang digunakan untuk meneliti vaksin itu sebelum dia di launching ke masyarakat. Gitu. Nah, jadi ini saja untuk mengenai apa namanya metode sampling ya dari apa itu sampel, apa itu populasi, Anda sudah tahu gitu ya bagaimana cara mengambil sampelnya, baik secara random maupun non-random sampling gitu ya. Nah, sudah tahu juga mengenai jumlahnya, ya jumlah sampel yang harus diambil. Oke, gitu saja ya. Nanti Anda bisa coba tadi tentang menggunakan Slovin bisa Anda rubah menjadi 1% dan juga menjadi 10% bisa untuk latihan. Itu aja ya. Jadi dari saya ucapkan bagi yang berpuasa ini selamat apa namanya menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar semua gitu ya. Dan kita semua sehat selalu, kita berdoa selalu agar wabah ini segera bisa berlalu. Baiklah, sampai jumpa.